Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Tawangsari, Suyadi SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik Perang Dingin. Di Perang Dingin di situ ada gambar menggambarkan Uncle Sam atau Paman Sam yang menggambarkan Amerika Serikat dan beruang merah yang menggambarkan Uni Soviet. Next. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menganalisis latar belakang Perang Dingin, kemudian mengidentifikasi perkembangan Perang Dingin, kemudian yang ketiga menganalisis peran bangsa Indonesia dalam Perang Dingin. Adapun pengertian Perang Dingin adalah atau Cold War adalah ketegangan atau persaingan antara blok Barat Amerika Serikat dengan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Persaingan meliputi bidang ideologi, militer, pertahanan, persenjataan, teknologi, dan spionase. Latar belakang Perang Dingin yang pertama yaitu penyebaran ideologi atau perbedaan paham ideologi. Yang kedua, persaingan kekuasaan. Yang ketiga, persaingan militer dan pertahanan. Latar belakang yang pertama kita jabarkan, penyebaran ideologi atau perbedaan paham itu bagaimana. Untuk blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat itu pahamnya itu liberalisme demokrasi. Sedangkan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet itu pahamnya ideologinya adalah sosialisme komunisme. Untuk latar belakang berkaitan dengan persaingan kekuasaan itu adanya ambisi kedua negara baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet untuk menjadi negara superpower, negara adidaya. Amerika Serikat berusaha untuk menjadi negara kreditor, jadi pemberi kredit bagi negara-negara yang porak-poranda perekonomian setelah Perang Dunia yang kedua. Sedangkan Uni Soviet tidak ingin kalah perannya dengan Amerika Serikat, berusaha membantu perjuangan negara-negara yang berkembang, yaitu baik di bidang persenjataan maupun tenaga ahli. Untuk yang ketiga, persaingan militer dan pertahanan, ini pertentangan ideologi tadi, komunisme dan liberalisme, ini berkembang ke perlombaan senjata. Maka baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet ini berlomba-lomba menciptakan senjata pemusnah massal yang semakin canggih, yang semakin mengerikan, antara lain yaitu persenjataan nuklir, kemudian kapal perang, kapal selam, tank-tank diciptakan, juga pesawat tempur. Nah, ini gambaran dari persaingan militer. Masing-masing berusaha untuk memperkuat militernya, jumlah militernya. Yang bagian B sekarang perkembangan Perang Dingin. Itu yang pertama yang kita bahas adalah ciri khusus Perang Dingin. Yang pertama adalah adanya sistem aliansi atau persekutuan. Kemudian yang kedua adalah perebutan hegemoni atau daerah kekuasaan. Yang ketiga adalah perlombaan teknologi, terutama nanti teknologi di ruang angkasa. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan spionase atau mata-mata. Yang pertama mengenai sistem aliansi atau munculnya fakta-fakta pertahanan militer, yaitu Amerika Serikat ini menciptakan banyak fakta pertahanan militer. Itu kalau di Eropa bagian barat itu ada NATO, kemudian kalau di Asia Tenggara itu ada SEATO, kemudian kalau di Asia itu ada CENTO, kemudian kalau di Australia dan Pasifik itu ada ANZUS, kemudian Uni Soviet atau blok Uni Soviet ini menciptakan fakta pertahanan yang bermarkas di Warsawa, Polandia, maka diberi nama Fakta Warsawa. Ciri khusus Perang Dingin yang kedua yaitu perebutan hegemoni atau kekuasaan. Nah, jadi perbedaan ideologi masing-masing
negara baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet ini berusaha untuk mengekspor, mempengaruhi negara-negara, terutama negara yang baru merdeka, untuk berhaluan seideologi dengan mereka. Maka karena adanya persaingan ideologinya, muncullah berbagai konflik perang, yaitu ada di perang Korea antara Korea Utara dengan Korea Selatan, sampai saat ini terpecah menjadi dua. Itu juga karena ada perbedaan ideologi ini, pengaruh dari perang dingin itu. Kemudian perang Vietnam. Vietnam kalau sekarang menjadi satu negara, kalau dulu ini sempat pecah menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ini juga adanya perbedaan ideologi. Kemudian krisis Kuba. Kalau Anda mendengar mengenai krisis Teluk Babi, itu berkaitan dengan Amerika Serikat yang berusaha untuk mencegah dibangunnya nuklir di Kuba. Kemudian yang berikutnya adalah konflik di Timur Tengah yang tiada habisnya sampai dewasa ini, itu juga karena perebutan hegemoni. Lanjut. Ini adalah gambaran dari perang Vietnam. Anda tahu ini adalah tokoh dalam film Rambo. Wah, ini adalah dulu itu perang dingin itu semua aktivitas kehidupan ini terpengaruh, baik itu di bidang sastra, di bidang perfilman, itu semua banyak mengambil ide-ide dari situasi perang dingin pada saat itu. Lanjut. Nah, untuk ciri khusus perang dingin yang berikutnya adalah perlombaan teknologi. Jadi ada teknologi persenjataan nuklir. Dua negara, terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet, ini berlomba-lomba menciptakan senjata nuklir. Kalau dalam teori persenjataan itu untuk menghancurkan separuh dunia ini mungkin hanya cukup beberapa hulu ledak nuklir, mungkin 10 hulu ledak nuklir ini sudah bisa menghancurkan dunia. Padahal Amerika Serikat dengan Uni Soviet ini kalau dijumlahkan ini sudah memiliki ratusan hulu ledak nuklir. Bayangkan seandainya dunia ini betul-betul terjadi perang nuklir, mungkin inilah kiamat sudah dekat. Terus nah ini gambaran persaingan tidak cukup di dunia, di bumi ini. Bagi kedua negara yang waktu itu menjadi negara superpower, persaingan sampai di luar angkasa. Jadi sampai kalau di bumi mereka terlalu sempit dalam persaingan, mereka sampai ke ruang angkasa. Masing-masing baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet ini berlomba-lomba untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sampai di ruang angkasa. Jadi Amerika Serikat bisa mendaratkan awaknya ke bulan yang di Neil Armstrong, kemudian Uni Soviet juga bisa menerbangkan pesawat Vostok, kemudian Sputnik dan lain sebagainya. Lanjut. Ciri khusus perang dingin berikutnya yaitu adanya spionase. Jadi spionase itu mata-mata, karena kalau zaman dahulu itu untuk mencari informasi kelemahan lawan, Amerika Serikat berusaha mencari kelemahan lawannya Uni Soviet. Begitu juga Uni Soviet berusaha untuk mencari kelemahan dari Amerika Serikat, yaitu dengan cara mengirimkan mata-mata, spionase. Nah, jadi kemudian dua negara ini pada waktu itu memiliki dua lembaga spionase yang sangat berpengaruh di dunia. Amerika Serikat punya spionase CIA, Central Intelligence Agency. Kemudian Uni Soviet ini memiliki biro atau lembaga mata-mata spionase, itu KGB, Komitet Gosudierstvennoy Bezastnostoi. Jadi KGB dan CIA ini bersaing. Nah, ini berikutnya. Nah, ini gambaran tokoh spionase, tentunya Anda kenal siapa dia. James Bond 007. Jadi seperti saya katakan tadi, semua bidang sastra, bidang perfilman, bidang kehidupan itu terpengaruh oleh situasi pada waktu itu, yaitu perang dingin. Termasuk juga ini salah satu pengaruh perang dingin, munculnya film-film spionase seperti James Bond 007 ini. Ya, terus ya, sekarang kita masuk ke babak yang akhir, yaitu akhir perang dingin. Jadi akhir perang dingin itu ada dua
hal yang kita sampaikan di sini, yaitu peredaan perang dingin, kemudian yang berikutnya perjanjian-perjanjian yang nanti mengarah ke akhir dari perang dingin. Terus peredaan perang dingin atau peredaan ketegangan perang dingin yang sudah berlangsung 45 tahun ini ternyata membuat situasi dunia ini boleh dikatakan capek. 45 tahun dalam situasi ketegangan, dalam situasi ancaman perang, itu membuat mereka itu jenuh, membuat ini capek. Akhirnya mereka berusaha untuk mengurangi ketegangan dengan memiliki program detente atau peredaan ketegangan, dan ini didasarkan pada asas peaceful koeksistensi atau ingin hidup damai berdampingan. Selanjutnya perjanjian-perjanjian yang mengakhiri, yang menandai berakhirnya perang dingin itu ada perjanjian SALT. Ini ada 2 kali perjanjian SALT. SALT itu adalah Strategic Arms Limitation Talks, jadi perjanjian yang membatasi senjata-senjata pemusnah massal. Ini 2 kali, ada SALT 1 dan SALT 2. Ini berusaha untuk membatasi persenjataan pemusnah massal, terutama untuk negara-negara yang belum memiliki senjata nuklir. Ini negara nuklir tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi atau memberikan bantuan pada negara-negara non nuklir untuk mengembangkan nuklir ini, jadi memang dibatasi. Kemudian yang berikutnya Strategic Arms Reduction Treaty, jadi ini mengurangi negara-negara yang sudah memiliki senjata pemusnah massal ini dikurangi dengan berbagai perjanjian, terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet, karena paling banyak senjata pemusnah massal yang diciptakan. Ini mereka dengan kesadaran, dengan perjanjian berusaha mengurangi senjata pemusnah massalnya. Kemudian yang terakhir yaitu Non-Proliferation Treaty atau pembatasan senjata nuklir. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam perang dingin? Ada 2 peran Indonesia dalam perang dingin. Yang pertama yaitu memprakarsai gerakan non-blok. Jadi Indonesia ini dalam masa perang dingin ada blok barat dan blok timur. Maka Indonesia sebagai negara yang baru lahir pada masa itu tidak condong ke blok barat, juga tidak mendukung blok timur. Indonesia berusaha untuk mempengaruhi negara-negara yang senasib korban kolonialisme ini untuk membuat blok baru. Jadi ini gerakan non-blok, gerakan yang tidak pro blok barat juga tidak pro blok timur, gerakan yang mencintai kedamaian. Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa gerakan non-blok bersama dengan India, Yugoslavia, Mesir, Burma, Kongo, Myanmar. Lanjut. Kemudian berikutnya peran Indonesia dalam perang dingin, selain di gerakan non-blok, Indonesia juga aktif dalam ikut menyelesaikan konflik-konflik khususnya di kawasan Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN. Di ASEAN ini pun Indonesia juga punya peran penting, yaitu menjadi salah satu negara pemrakarsa. Berdirinya ASEAN, Indonesia juga berusaha untuk menengahi konflik melalui pengaruhnya di ASEAN seperti konflik Kamboja. Jadi pada waktu itu pemerintah Republik Indonesia menjembatani, memfasilitasi, memediasi konflik yang ada di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting. Ini salah satu contoh. Indonesia pun juga aktif dalam berusaha menciptakan perdamaian dunia dengan cara mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang Indonesia ada di Washington. Ya, sekian anak-anak paparan materi perang dingin pada kali ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, selamat belajar dari rumah, tetap semangat, salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.